wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Diva Aura di channel YouTube saya Diva Aura Rumah Tangga. Jadi dalam video kali ini saya mau membahas pertanyaan yang masuk ke DM. Jadi ada satu pertanyaan itu menyebutkan bahwa mengapa suami lebih memilih pelakor daripada istri sahnya. Saya akan jawab dalam video ini supaya banyak orang yang mendapatkan informasi. Karena saya yakin jawaban saya ini juga pasti ditunggu oleh banyak orang karena ini berkaitan dengan kehidupan rumah tangga semua orang ya. Karena beberapa orang atau beberapa wanita ada yang tidak beruntung karena mendapatkan suami yang suka berselingkuh dan malah lebih memilih selingkuhannya daripada istrinya sendiri. Bersyukurlah Anda yang mendapatkan suami yang pengertian, setia, dan penyayang. Dan jika Anda sudah mendapatkan suami yang seperti itu, maka buatlah dia bahagia, rawatlah dia, dan buatlah dia untuk selalu membanggakan Anda dan selalu bersyukur memiliki istri seperti Anda. Sudah menjalin hubungan rumah tangga dalam waktu yang cukup lama tidak bisa dijadikan jaminan bahwa suami Anda akan tahan dari godaan wanita lain. Karena ada beberapa kasus di sini ya, kasus dari klien saya yang saya tangani justru perselingkuhan terjadi itu sekitar setelah 1 dekade ya, setelah 1 dekade ada beberapa dan itu banyak terjadi 1 dekade pernikahannya. Dan bahkan ada banyak fakta yang mendasari mengapa suami lebih memilih wanita simpanannya atau pelakornya daripada istri. Ada beberapa hal yang membuatnya melakukan itu. Yang pertama, biasanya karena suami merasa jenuh dengan hubungan pernikahannya. Rasa jenuh itu pasti ada pada setiap orang, tidak peduli dia itu pria ataupun wanita. Yang membedakan seseorang itu mau bertahan dari rasa jenuhnya itu dan mau mencari alternatif lain yang lebih aman daripada berselingkuh adalah sedikit, saya katakan sedikit, tidak banyak pria yang jenuh dengan istrinya kemudian dia tidak berselingkuh. Gitu, itu sangat sedikit. Namun saya tidak menganggap bahwa semua pria seperti itu, karena ada beberapa pria yang kategori memang setia gitu. Sebenarnya bukan hanya hidup atau pekerjaan yang monoton dia lakukan bertahun-tahun yang menjadi penyebab seorang pria atau suami mengalami rasa jenuh. Tapi hubungan seksual yang itu-itu saja yang membosankan, dan hubungan rumah tangga yang jauh dari kedamaian, bahkan hubungan rumah tangga yang dingin gitu, nggak ada klimaks naik turunnya. Hubungan rumah tangga yang istrinya cenderung lebih suka diam, lebih suka ya udahlah gitu, lebih suka ngalah, lebih suka nerimo gitu, nggak ada tantangan bagi si pria, nggak ada tantangan bagi si suami gitu. Jadi itu sebenarnya menyebabkan salah satu yang menyebabkan seseorang atau si pria atau suami Anda ini jenuh dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Anda. Jadi bagaimana sebaiknya jadi istri? Jadi istri ya sebaiknya biasa saja. Komunikasi itu penting, perhatian itu penting. Jangan hanya jadi istri yang pasrah-pasrah aja, yang iya deh suami main judi, iya deh biarin aja, atau juga duit-duitnya sendiri. Jangan seperti itu. Kalau misalnya suami memang sudah melenceng jauh dan itu merugikan, berpotensi untuk merugikan kehidupan rumah tangga Anda, berpotensi untuk merugikan diri Anda, kasih tahu suami, beritahu suami bahwa tindakannya adalah salah. Begitu, itu contoh kecilnya. Jangan hanya ketika suami melakukan kesalahan Anda lantas udahlah nanti juga dia balik sendiri, udah pasrah-pasrah gitu aja. Tidak, itu malah menyebabkan dia bosan dengan Anda. Yang kedua adalah kurangnya komunikasi antara suami dan istri. Hal ini sudah saya singgung di awal tadi ya. Yang menyebabkan suami bosan adalah suami jenuh adalah kurangnya komunikasi dengan suami dan istri. Komunikasi antara suami dan istri itu memang diperlukan, penting. Bahkan kalau misalnya tidak ada yang penting, Anda sebagai istri pun harus mengawalinya. Karena notabene di sini wanita lebih banyak mengeluarkan kata-kata, dalam sehari wanita lebih banyak mengeluarkan kata-kata daripada pria.
Ketika mungkin suami Anda adalah seseorang yang introvert atau seseorang yang pendiam, maka Anda memang harus setiap hari yang mengawali pembicaraan. Misal tidak ada yang penting, Anda coba tanyakan saja bagaimana harinya di kantor, bagaimana harinya di tempat kerjanya, bagaimana usahanya hari ini, bagaimana harinya hari ini, bagaimana kegiatannya hari ini, dan apapun itu. Tapi ketika Anda mulai membuka komunikasi, maka bukalah dengan apa ya istilahnya, kalimat atau kata-kata yang memang khusus untuk dirinya. Misalnya menanyakan kegiatannya hari ini tadi, jangan mengawali kalimat dengan kenakalan anak Anda misalnya. Misalnya anak Anda namanya si Rafa, Rafa tadi di sekolah gini loh Pak gitu. Jangan seperti itu. Itu justru akan membuat suami Anda semakin stres ya, karena seseorang yang sudah seharian bekerja di luar rumah berpotensi stres lebih tinggi daripada seseorang yang tidak melakukan pekerjaan, begitu istilahnya seperti itu. Jadi dalam memilih kata atau kalimat untuk berkomunikasi juga penting.